Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pendidikan AS Education. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sudut rangkap bentuk setengah. Diharapkan kalian bisa memahami dan menyelesaikan persamaan yang berkaitan dengan sudut rangkap bentuk setengah. Sudut rangkap bentuk setengah dapat diperoleh melalui sudut ganda bentuk cos. Kita ingat cos 2A adalah cos kuadrat A min sin kuadrat A, atau 2 cos kuadrat A min 1, atau 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, di sini saya akan peroleh dari cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, kita misalkan 2A ini adalah sebagai X, maka A itu adalah setengah X, 2-nya kita pindah ruaskan. Nah, di sini maka 2A menjadi X, A-nya adalah setengah X. Nah, karena kita mencari nilai dari sudut setengah, maka akan kita gunakan yang min 2 sin kuadrat setengah X. Nah, agar dia tidak min, maka ini yang min 2 sin kuadrat setengah X saya pindah ruaskan ke depan, bertukar dengan cos X. Demikian juga nilai 2-nya, maka 2-nya nanti akan menjadi pembagian, sehingga diperoleh sin kuadrat setengah X adalah 1 min cos X per 2. Jadi sini negatifnya hilang karena saya pindahkan ke depan, bertukar posisi dengan cos. Di sini masih ada bentuk kuadrat, sehingga kalau bentuk kuadrat kita pindah ruas menjadi akar. Nah, akar itu juga sendiri terdiri dari positif dan negatif, sehingga sin setengah X adalah positif negatif dari akar 1 min cos X per 2. Nah, ini adalah bentuk dari sudut setengah. Nah, dengan cara yang sama kita bisa memperoleh bentuk-bentuk lainnya. Selain sin setengah X, kita punya juga cos setengah X, sehingga diperoleh positif negatif akar dari 1 plus cos X per 2. Nah, sedangkan untuk tan kita peroleh dari sin X dibagi cos setengah X, sehingga diperoleh plus minus akar 1 min cos X per 1 plus cos X. Nah, karena di sini bentuk rasionalnya adalah 1 plus cos X, maka kita akan merasionalkan atau mengalihkan dengan penyebutnya, sehingga akan diperoleh 1 min cos X per sin X, atau sin X per 1 plus cos X. Nah, ini adalah bentuk sudut rangkap dengan bentuk setengahnya. Nah, positif dan negatif digunakan sesuai dengan kuadran yang digunakan. Untuk lebih jelasnya kita akan ke contoh berikut. Tentukan nilai dari sin 225. Nah, artinya sin 225 kita bisa peroleh dari setengah sin 45, sehingga di sini kita akan menggunakan sin 45 dengan alfanya adalah 45, dan posisi sin 45 sendiri itu ada di kuadran pertama, sehingga di sini kita menggunakan nilai positif. Ya, di sini sin 225 ada di kuadran pertama, maka yang kuadran pertama itu seluruhnya positif, sehingga di sini saya menggunakan 1 min cos 45 per 2 dengan sudut setengah yang tadi dijabarkan. Ya, kita peroleh cos 45 adalah setengah akar 2. Nah, di sini kita rasionalkannya berarti 2 kali 1 dikurang 1. Jadi 2 kali 1 2 dikurang akar 2. Nah, karena di sini 2 min akar 2 per 2, di sini kita pecahan dibagi dengan pecahan. Di sini kan sama aja dengan 2 per 1, sehingga di sini 2 min akar 2 per 2 dikali 1 per 2, sehingga menghasilkan 2 min akar 2 per 4. Nah, dari sini kita bisa tarik akar adalah yang 4, yaitu akar 4 adalah setengah, sehingga di sini bentuknya adalah setengah akar 2 min akar 2. Kenapa di sini 2-nya ada di penyebut? Karena 4-nya ada di bilangan penyebut. Nah, sehingga sin 22,5 adalah setengah akar 2 dikurang akar 2. Ini contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui sin A 5/13 untuk 90 sampai 180. Artinya sudut A ini ada di kuadran ke-2. Nah, kita harus ingat kembali kuadran kedua itu siapa saja yang positif, siapa saja yang negatif. Pertanyaannya, tentukan nilai dari cos setengah A. Nah, kita tahu bahwa cos setengah A artinya di sini batasnya pun berubah, karena di sini A, sedangkan pertanyaannya adalah setengah A, sehingga batasnya kita bagi 2 menjadi 45 sampai 90. Artinya cos setengah A itu ada di kuadran ke pertama.
sedangkan yang sudut alfa ada di kuadran kedua. Nah, ini yang menjadi perbedaannya. Kita tahu cos setengah A adalah akar dari 1 plus cos A per 2. Nah, cos A diperoleh dari mana? Nah, di sini kita punya sin A 5/13. Nah, di sini kita bisa mencari dengan menggunakan rumus Pitagoras, sehingga sin itu adalah sisi depan sama miring. Ya, kita bisa mencari sisi sampingnya dengan menggunakan Pitagoras adalah 12. Sehingga kita dapatkan cos A adalah 12/13. Nah, ingat di sini posisinya adalah di kuadran kedua, sehingga cos A itu negatif ya, sedangkan untuk tan juga negatif, sehingga kita substitusi. Nah, di sini kenapa kita pakai yang positif? Karena setengah A itu ada di kuadran pertama, jadi berbeda dengan yang sini karena ini adalah sudutnya alfa, sedangkan yang ditanyakan adalah sudutnya setengah alfa. Nah, di sini cos A nya adalah min, sehingga berubah menjadi 1 min 12/13, sehingga di sini kita kalikan 13 diambil 12 sehingga menjadi 1/13. Nah, ini juga sama, berarti 1/13 dibagi 2, artinya sama aja dengan 1/13 dikali 1/2, atau hasilnya akar 1/26. Karena akar 26 tidak bisa disederhanakan, maka sudah cukup sampai sini, sehingga cos setengah alfa adalah akar dari 1/26. Contoh selanjutnya, Budi mengamati puncak gedung dengan sudut elevasi alfa dari permukaan tanah. Nah, di sini tinggi Budi diabaikan, maka kita harus buat ilustrasinya terlebih dahulu bahwa si Budi mengamati ketinggian gedung dengan sudut alfa. Nah, di sini ketinggian Budi kita abaikan. Terdapat sebuah bendera pada gedung tersebut sedemikian hingga Budi melihatnya dengan besar sudut elevasi setengah dari sudut Budi melihat puncak gedung. Artinya di sini ketika dia melihat sebuah bendera, sudutnya menjadi setengah alfa ya, yang merah ini. Jika tinggi gedung adalah 8, berarti tinggi gedung dari bawah sampai ke yang warna hitam adalah 8, dan jarak Budi ke gedung itu 6, maka tentukan posisi ketinggian bendera dari permukaan tanah. Artinya yang kita ukur adalah titik dari bawah sampai bendera saja, atau disimbolkan dengan P, yaitu berarti bentuknya adalah yang segitiga bentuk setengah, atau kita keluarkan terlebih dahulu setiganya. Nah, di sini kita bisa mencari bahwa sudut alfa adalah 86, sedangkan sudut setengah alfa adalah P6 dengan sisi depan sama sampingnya. Nah, untuk sudut alfa kita bisa mencari bahwa nilainya adalah untuk tan setengah alfa adalah P/6, yaitu depan sama samping. Nah, di sini kita pakai setengah alfa karena kita mencari nilai P. Nah, tan setengah alfa itu sendiri adalah kita bisa pakai di sini ada 3 poin. Nah, untuk lebih mudahnya kita pasti gunakan jangan yang ada akarnya. Kita gunakan yang bawah, bisa 1 min cos X per sin X atau sin X per 1 plus cos X. Artinya kita butuh nilai sin X dan nilai cos X. Nah, untuk mencari nilai sin X atau cos X, di sini kita menggunakan sudut alfanya. Nah, di sini kan bentuknya X, sedangkan di sini alfa, kita bisa ganti X-nya itu menjadi alfa. Sehingga di sini saya menggunakan 1 min cos alfa per sin alfa yang tengah ya. Nah, di sini untuk mencari cos alfa sama sin alfa kita gunakan segitiga yang besar. Nah, untuk mencari segitiga yang besar adalah 86 untuk sisi depan sampingnya. Nah, untuk yang miring kita bisa menggunakan Pitagoras sehingga kita peroleh nilainya adalah 10. Nah, di sini kita punya cos A-nya adalah sisi samping miring 6 sama 10, sedangkan untuk sin-nya adalah sisi depan dan miring, yaitu 8/10. Tinggal substitusi, jadi 1 dikurang 6/10 per 8/10 sama dengan P/6. Nah, di sini kita kalikan 10 kali 1 dikurang 6 jadi 4/10 per 8/10. Nah, ini kita pecahan dibagi pecahan seperti biasa, berarti 4/10 dikali 10/8. Nah, karena 10 sudah sama, kita bisa coret. Jika hasilnya 4/8 sama dengan P/6. Nah, ini tinggal kali silang, 4 kali 6 berarti 24.
8 kali P, 8P, sehingga P-nya adalah 24 bagi 8 atau P-nya adalah 3. Sehingga kesimpulannya jarak bendera dengan ketinggian bendera itu adalah 3 meter. Demikian video pembelajaran kali ini.